Puji Tuhan, saudara, selamat kembali lagi kita bertemu di dalam kasih pengurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan diisi lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada kesempatan kali ini kami rindu untuk kami diisi oleh kebenaran-Mu, sebab hanya oleh karena firman-Mu Tuhan kami dapat beroleh kesempatan, kami semakin hari semakin mendekat kepada Engkau, sebab firman-Mu akan membawa kami lebih hari lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Kami senantiasa di hidup kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu memimpin kehidupan kami semua. Berkati setiap anak-anak-Mu yang melihat program ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kunci hidup dipelihara oleh Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-33. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Puji Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Di sini kita melihat bahwa pemazmur dia berikan petunjuk kepada kita bahwa bagaimana kita hidup dipelihara oleh Tuhan. Ada dua clue di sini, yaitu yang pertama ialah hidup takut akan Tuhan. Di situ dikatakan mata Tuhan tertuju kepada yang pertama, kepada mereka yang takut akan Dia. Dan yang kedua, clue yang kedua di sini yang kita akan sama-sama bahas di sini, bagaimana kepada mereka yang berharap akan kasih setia Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ada dua hal yang kita akan pelajari di sini, bagaimana hidup dipelihara oleh Tuhan. Nah, sebelum kita masuk kepada dua hal ini, saya ingin bawa saudara bagaimana apa arti hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa dipelihara di situ artinya adalah dijaga dan dirawat baik-baik. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kalau hidup kita dipelihara oleh Tuhan, kalau hidup kita dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, saudara mengetahui bersama bahwa Tuhan dialah Tuhan yang besar. Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang semesta raya. Dia yang punya, Dia yang ciptakan. Artinya kalau kita ada dipelihara oleh Tuhan, artinya kita dirawat, kita merupakan biji mata Tuhan. Kita senantiasa hidup dirawat baik-baik oleh Tuhan, dijaga. Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup memisahkan kita daripada kasih Kristus. Tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita, mengambil kita, bahkan merusakkan kehidupan kita, karena kita dijaga oleh Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan. Kita senantiasa ada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Oleh sebab itu,
Ketika kita ingin agar Tuhan memelihara kehidupan kita, kunci hidupnya, bagaimana ada dua hal ini, kita akan sama-sama masuk kepada dua hal ini. Yang pertama tadi kita sudah bahas bahwa takut akan Tuhan, dan yang kedua yaitu orang-orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Nah, saya akan masuk pada poin yang pertama, yaitu hidup takut akan Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bagaimana kita hidup takut akan Tuhan? Bagaimana cara kita hidup takut akan Tuhan? Ciri-ciri orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, kita akan lihat di dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang hidup takut akan Tuhan. Nah, saat ini di zaman akhir ini kita sudah langka untuk mendapati orang yang hidup takut akan Tuhan. Kita sudah jarang sekali mendapati bahwa orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang cenderung hidup mengikuti hawa nafsu, orang cenderung hidup mengikuti akal pikirannya sendiri, tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, tidak memiliki rasa hormat akan Tuhan, dan cenderung hidup sesuka hatinya karena merasa bahwa hidup ini adalah sekali, harus dimanfaatkan sebaik mungkin, jangan pernah disia-siakan. Oleh sebab itu hidup sesuai dengan keinginan diri sendiri, tidak pernah merasa bahwa setelah kita hidup ini ada kehidupan yang akan kita jalani, dan kehidupan masa depan kita ditentukan oleh keputusan-keputusan yang kita ambil di saat-saat ini. Sekarang inilah keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan menentukan masa depan kita. Apakah masa depan kita akan kita sia-siakan begitu saja, kita tidak menghiraukan masa depan kita, atau kita mulai membangun masa depan kita mulai hari-hari ini, di mana kita hidup saat-saat ini. Masa depan kita yaitu ketika kita berada di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Banyak orang meremehkan hidup mengenai kekekalan. Mereka menganggap bahwa hidup di dalam kekekalan adalah hidup dongeng semata, hanya cerita saja, dongeng saja. Mereka tidak menganggap serius bahwa kehidupan setelah meninggal, ketika meninggalkan tubuh yang fana ini, bagaimana kita akan dibangkitkan oleh Tuhan, dan kita akan hidup dengan tubuh yang baru yang akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dan apa yang akan kita terima nanti sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di atas muka bumi ini saat-saat ini. Nah, orang cenderung hidup tidak takut akan Tuhan karena mereka tidak tahu. Kita harus memiliki conviction, kita harus memiliki keyakinan bahwa kehidupan yang akan kita jalani, yang akan kita hadapi setelah kita meninggal, setelah kita hidup di kehidupan ini, itulah yang akan kita alami. Jadi kita tidak boleh hidup seenaknya. Kita tidak boleh hidup
sesuka hati. Kita akan melihat contoh di sini dari firman Tuhan, bagaimana siapakah tokoh orang yang hidup takut akan Tuhan. Kita akan lihat di dalam Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Tuhan, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Dan saudara melihat bahwa Ayub dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut memiliki sifat takut akan Tuhan, bukan berarti hidupnya akan luput daripada ujian, tetapi tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan tentu tidak akan pernah membiarkan kita, tentu tidak akan membiarkan orang-orang yang takut akan Tuhan hidup sendiri. Yang kedua, contoh orang-orang yang takut akan Tuhan, kita melihat di dalam Kejadian ayat pasalnya ke-39. Di situ dikatakan bahwa adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok panasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Nah, saudara, kita melihat bahwa Yusuf memiliki sifat yang takut akan Tuhan. Kalau kita melihat bahwa sikap takut akan Tuhan ini berhubungan dengan rasa hormat kepada Tuhan. Rasa hormat menjauhi kejahatan. Rasa hormat akan Tuhan akan membuat kita hidup menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan, dia pasti akan menjauhi kejahatan, hidup jujur, hidup tidak bercela kepada Tuhan, taat sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan akan membuat hidup kita senantiasa ada di dalam pemeliharaan dari Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan mengalami penyertaan Tuhan. Penyertaan demi penyertaan
akan dialami oleh orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Kembali lagi kita di dalam Mazmur 33 tadi. Dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka. Jadi ada tujuan Tuhan. Bagaimana Tuhan rindu untuk melepaskan kita daripada maut. Alkitab katakan, firman Tuhan katakan bahwa hidup kita selangkah dengan maut. Kita senantiasa dibayang-bayangi oleh maut. Dalam kehidupan kita tidak luput daripada bayang-bayang maut. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu akan nyata kita alami. Kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita tidak akan pernah dibiarkan sendirian oleh Tuhan. Tuhan akan senantiasa menyertai setiap perjalanan hidup kita. Orang-orang yang takut akan Tuhan cenderung akan menjauhi setiap kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan hidup saleh, hidup sungguh-sungguh. Kita sudah melihat ada dua contoh di dalam firman Tuhan. Yang pertama Ayub, yang kedua Yusuf. Bagaimana kedua orang ini hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan tidak selalu aman-aman hidupnya. Tuhan tidak pernah menjanji akan kehidupan kita selalu aman. Tetapi perjanjian Tuhan berjanji kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, ialah Tuhan akan menyertai. Kehidupan kita akan senantiasa disertai oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, saya mau katakan bahwa dengan kekuatan kita tidak akan mampu menjalani segala sesuatu. Kita tidak akan mampu menjalani kehidupan di dalam dunia ini dengan kekuatan kita sendiri. Perlu ada kekuatan Tuhan. Perlu Tuhan memberikan kekuatannya dalam kehidupan kita sehingga kita bisa melampaui itu. Sehingga kita bisa berjalan melampaui setiap masalah demi masalah yang akan kita hadapi. Ujian demi ujian yang akan kita alami, disitulah itu merupakan proses yang akan membuat hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan akan mengalami penyertaan Tuhan, akan mengalami perlindungan daripada Tuhan. Mata Tuhan tidak akan pernah sedetik pun bergeser. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan yang kedua, clue yang kedua, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Yaitu orang-orang yang berharap, memiliki pengharapan di dalam Tuhan, memiliki pengharapan kita. Kita artinya selalu mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Orang yang mempercayakan dirinya seutuhnya, sepenuhnya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dia akan senantiasa disertai oleh Tuhan. Orang yang memiliki pengharapan, dia percaya bahwa sumber segala sesuatu dari Tuhan sendiri. Dan ketika sumber yang daripada Tuhan itu dia hidupi, artinya dia betul-betul bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia sendirian. Landasan pengharapan orang yang percaya bersumber dari Allah sendiri, Yesus Kristus dan firman Allah.
sekali lagi saya katakan bahwa firman Allah itu adalah sumber pengharapan kita. Kalau mungkin pengharapan kita mulai lemah, kita bisa saja mengalami pengharapan yang lemah. Kita harus kembali kepada firman Tuhan, kepada janji-janji Tuhan. Hidup kita hanya ditentukan oleh firman Tuhan. Hidup kita tidak ditentukan oleh dunia ini, hidup kita tidak ditentukan oleh orang lain, hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan apapun. Keadaan boleh datang, masalah boleh datang, badai boleh datang dalam hidup kita. Tetapi hidup kita tidak pernah ditentukan oleh masalah yang datang dalam kehidupan kita. Hidup kita senantiasa ditentukan di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan kita akan meluputkan kita daripada hal-hal yang tidak berkenan yang akan kita alami. Meluputkan kita daripada maut dan memelihara hidup kita. Tuhan janji ada pemeliharaan dalam kehidupan kita. Kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Kita dijaga oleh Tuhan. Kita dirawat oleh Tuhan. Pada masa kelaparan kita akan dipelihara. Pada masa kesusahan, kesesakan, kita senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak pernah kita ditinggalkan sendiri. Amin. Kembali kepada firman Tuhan. Kalau saudara merasa lemah akhir-akhir ini, saudara yang memiliki hilangnya kepercayaan kepada Tuhan karena keadaan yang seakan-akan membuat kita ragu akan penyertaan Tuhan. Keadaan badai yang kita alami, keadaan COVID-19 yang kita hadapi bersama-sama ini seringkali dapat membuat kita ragu. Sampai kapan ini akan berakhir? Sampai kapan badai ini akan berakhir? Akan berlalu? Kita tidak pernah menyangka ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yakinlah, kalau kita memiliki dua hal ini. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, hanya berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan memelihara kita daripada hal-hal yang akan menakutkan, yang akan menghancurkan kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara yang di rumah. Saudara tutup mata saudara, berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini hamba-Mu berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu, bagi anak-anak-Mu yang menonton program ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya Engkau Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau melihat setiap sampai kedalaman dasar hati kami, bahwa kami benar-benar takut akan Engkau. Kami berharap sepenuhnya hanya kepada Engkau. Jangan pernah tinggalkan kami. Biar kiranya Engkau senantiasa berjaga-jaga bersama-sama kami. Sertai perjalanan hidup kami. Biar kehidupan kami senantiasa dirahmati oleh Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berdoa bagi anak-anak-Mu yang kehilangan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya Allah menolong kita semua.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya Engkau sendiri berikan kekuatan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih sudah menerima kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.